Nah, pemirsa untuk mengetahui bagaimana proyeksi perdagangan di pasar modal hari ini kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Christian Sitorus, Research MNC Sekuritas. Halo, selamat pagi Mas Christian, apa kabar? Halo, selamat pagi, Mbak. Iya, thank you sudah menyempatkan waktunya di Market Buzz IDX Channel. Mas Christian, kalau kita lihat pengumuman yang baru saja kita dapatkan begitu ya, Trump akhirnya memutuskan tarif untuk Indonesia turun dari 32% jadi 19%, tapi ternyata ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia gitu ya. Pertama, Indonesia nggak boleh ngenain tarif sama sekali ke produk-produk Amerika Serikat, harus beli apa ya energi, kemudian juga produk Boeing gitu, meningkatkan impornya. Anda melihat ini sebenarnya cukup win-win atau justru apa ya, macam penjajahan model baru nih Mas Christian? Oke, kalau misalnya, coba kita lihat kembali ya, di mana kan awalnya itu di 32% ya, terus sekarang jadi turun ke, sekitar 19%. Dan, kalau misalnya kita lihat juga detail ini sebenarnya nggak yang terlalu signifikan ya, Ya. dan di mana 15 miliar US dollar untuk energi, terus Mhm. 4, miliar US dollar pertanian sama, yang mungkin agak sedikit cukup mengkagetkan. Pembelian 50 unit pesawat ya, Boeing Ya, termasuk ya. yang seri, 777 ya, itu cukup, mengkagetkan, Mhm. ketika itu harus menjadi sebuah persyaratan dan, eee, kalau misalnya kita lihat juga di mana Trump kan menyebut Indonesia ini sebagai pemasok tembaga berkualitas tinggi ya kalau misalnya kata Trump ya, sehingga Ya. ini sinyal potensi pembebasan tarif yang sebelumnya 50% untuk seluruh impor, tembaga dan, eee, kemarin juga ada beberapa berita bahwa Indonesia akan berencana untuk melakukan transshipment, tapi ternyata, sepertinya Donald Trump juga, mengetahui hal itu gitu. Oke. Oke, tapi Anda melihat posisi ini, akhirnya kemudian nggak berubah banyak dengan, posisi tawar sebelumnya atau kemudian, cukup sedikit menguntungkan begitu untuk Indonesia? Oke, kalau misalnya kita lihat sebenarnya, nggak terlalu menguntungkan kepada Indonesia ya saat Ya. ini sebenarnya dengan, beberapa komitmen yang harus disepakati dari US tersebut karena, eee, masih ada negara-negara diversifikasi negara lainnya yang bisa, Indonesia lakukan untuk, impor tersebut sih sebenarnya. Oke, oke. Untuk, melakukan ekspor tersebut. Baik, Mas Christian ada beberapa hal yang perlu kemudian dicermati oleh investor hari ini begitu ya, selain daripada pengumuman Trump terkait dengan, tarif, tapi juga ada, proyeksi bahwa Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga hari ini. Kalau, proyeksi Anda sendiri, apakah kemudian sentimen global yang akan kemudian lebih mendominasi, pergerakan pasar modal hari ini? Ataukah justru euforia dari, penurunan suku bunga jika memang, berlangsung pada siang hari ini diturunkan gitu, Mas? Oke, kalau misalnya kita lihat sepertinya akan ada sedikit, euforia ya Oke. sebenarnya dari, para investor saat ini ya, karena kita lihat juga, suku bunga beberapa kali, kemarin juga sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dan ini sebenarnya mungkin udah sesuai ekspektasi ya, suku bunga juga tidak akan naik ataupun, tidak akan turun seperti untuk, saat ini sebenarnya. Oke, oke. Proyeksi Anda sendiri, terkait dengan keputusan suku bunga seperti apa nih, Mas? Di tengah kemudian juga Amerika Serikat kalau kita lihat data inflasinya kemarin, naik cukup tinggi begitu ya ke 2,7% secara tahunan, mengurangi lagi harapan The Fed akan menurunkan suku bunga. Tapi kalau Anda lihat proyeksi dari Bank Indonesia dan juga, proyeksi perdagangan pasar modal hari ini akan seperti apa sih? Oke, kalau misalnya kita lihat dari, potensi suku bunga daripada Indonesia ya, saat ini kan, sebenarnya mayoritas itu sebenarnya, tidak ada prediksi ya akan ada pemangkasan suku bunga ya sebelum dari yang, sebelumnya. Kenapa? Karena, saat ini ada sekitar kurang lebih ada tekanan, US ini yang akan menambah risiko global yang, sebenarnya diabaikan dan, hari ini juga mungkin dengan, penurunan, suku bunga itu RDG ya, BI kan masih membuka jalur relaksasi ya lebih lanjut jika Mhm. kondisi sebenarnya, global stabil dan saat ini kita juga melihat, kondisi global sudah mulai, perlahan-lahan stabil dan juga rupiah ya meskipun rupiahnya melemah tapi masih cukup stabil saat ini sehingga, belum ada katalis, apakah nanti BI harus menaikkan ataupun menurunkan. Kalau misalnya kita lihat dari pasar saham, kalau dari pasar saham saat ini juga, kemarin kan kemarin lumayan kenceng ya, nggak yang sangat kenceng juga, tapi, eee, mungkin saat ini pasar saham masih euforia terkait dengan IPO saja.
begitu. Karena belum ada katalis positif dari setiap sektor untuk mendorong ataupun kita bilang mengerek naik di, IHSG ini sendiri sih. Baik. Baik, masih betul-betul dalam gray area apakah kemudian nanti siang Bank Indonesia akan memutuskan untuk menahan atau menurunkan suku bunga begitu ya, dan belum ada katalis yang terlalu berarti selain daripada sentimen dari perusahaan-perusahaan yang IPO dan memang kinerjanya cukup baik begitu ya. Oke, Mas Christian, kita akan melanjutkan diskusi kita tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa IDX Channel, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz dan kita masih tersambung melalui line Zoom bersama dengan Christian Sitorus, Research MNC Sekuritas. Baik, Mas Christian, kalau kita lihat beberapa sentimen yang menjadi penguat IHSG ini kemarin juga terkait dengan saham-saham konglomerasi dari Prajogo Pangestu begitu ya, Brand, kemudian juga ada PTRO dan Cuan yang melonjak signifikan pasca MSCI kemudian memutuskan untuk melepaskan perlakuan khusus kepada 3 saham ini begitu. Anda melihat penguatan ini akan berlangsung cukup panjang hingga jangka menengah atau kemudian jadi katalis jangka pendek saja sih, Mas Christian? Lihat ya, memang beberapa dari saham, PP kemarin, menguat ya sekitar 2 hari, terus, 2 hari yang lalu juga sempat arah ya bahkan, salah satunya PTRO. Kalau misalnya kita melihat, ini sebenarnya adalah sentimen jangka pendek ya sebenarnya karena, mungkin euforia dari, CDI itu sendiri, kemudian juga, ada beberapa kontrak pertambangan yang mereka baru, tanda tanganin sehingga secara fundamental juga kita belum melihat adanya katalis positif yang cukup panjang ya untuk, saham-saham dari, Pak Prayogo Pangestu ini untuk, rally lagi gitu dan kita melihat juga terbukti bahwa kemarin, ada kalau saya nggak salah ada saham yang juga, melemah ya karena, sehari sebelumnya itu menguat cukup, signifikan gitu dan, mungkin di hari ini juga, saham-saham dari PP juga bukan. Oke, Mas Christian? Baik, kita mencoba kembali tersambung dengan Mas Christian. Tadi dikatakan bahwa ada 3 saham begitu, tadi ada PTRO, kemudian ada Brand dan juga Cuan yang lonjakannya cukup signifikan beberapa hari terakhir, usai kemudian katalis positifnya dari MSCI begitu ya, melepaskan perlakuan khusus. Oke, Mas Christian sudah bisa kembali terhubung? Yap yap, sorry sorry, gimana Oke, gimana? tadi agak sempat terputus. Oke, Mas Christian, berarti tadi ada apa ya, proyeksi yang sangat positif, tapi kemudian hanya jangka pendek saja begitu ya, belum ada sentimen yang cukup berarti sendiri dari masing-masing emitennya gitu ya. Tapi kalau kita lihat di antara Brand, Cuan, dan PTRO, ini kayaknya Brand ya yang paling dijagokan untuk masuk MSCI. Anda melihat kinerja Brand dan juga pergerakannya sejauh ini seperti apa sih? Oke, saat ini ya kalau misalnya kita lihat dari brand PTRO sama Cuan memang Mhm. yang selalu menjadi, andalan saat ini adalah Brand ya, di mana, eee, secara fundamental itu pendapatannya cukup stabil ya, di sekitar 527 juta US dollar ya, kalau saya nggak salah. Terus laba bersihnya juga cukup kuat, meskipun cash flow kita juga masih melihat, masih, negatif ya, karena capex-nya tinggi untuk ekspansi. Sehingga kalau misalnya kita lihat, eee, brand secara jangka panjang mungkin cukup oke untuk saat ini karena, harga juga, masih oke meskipun ya bisa kita bilang cukup mahal, tapi dengan kontrak-kontrak mereka yang jangka panjang, ini akan menjadi katalis positif jangka panjang bagi, brand itu sendiri dan sekarang kan capex mereka kan cukup besar ya karena, Mhm. ada beberapa proyek-proyek yang mereka saat ini, jalanin gitu untuk jangka panjangnya mereka, Baik, ada gitu. proyeksi yang sangat positif untuk Brand begitu ya, walaupun secara harga sudah cukup mahal, tapi ada kontrak-kontrak dan juga kinerja fundamental tadi diproyeksikan masih cukup baik gitu ya.